Bagaimana cara membawa manual Toyota Rezi Matic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini, Garasi Abu Davin. Di video kali ini saya ingin coba revisi dari video yang pernah saya buat sebelumnya mengenai cara bawa manual Toyota Rezi Matic, Toyota Rezi Matic ya. Bagaimana cara membawa manualnya secara manual. Jadi di video kali ini saya ingin mengklarifikasi, mungkin ada informasi yang salah saya berikan di video saya sebelumnya. Jadi ini update-annya lah kita bilang ya. Untuk itu kita langsung aja ke tutorialnya atau ke edukasinya lah. Ya teman-teman, ini kita belum belum jalan ya. Itu di awal saya infokan kemarin ya, bahwasanya kalau kita mau masuk manual itu ke ini ya, ke S atau M ini ya. Ke S atau M ini, plus atau negatif atau minus ya. Dari D, ini kan D, dan tampilan di sininya juga D ya. Ini D. Kemudian kita geser ini ke kiri, dia jadi masuk ke S. Sebenarnya kalau posisi di S ini masih juga mode transisi, yang mana teman-teman ini masih otomatis juga. Jadi naik turunnya gigi itu masih otomatis. Jadi ketika dia masuk ke M, baru dia masuk ke mode manualnya ya. Dan ini memang bisa kita masukkan saat kita lagi jalan, nggak mesti harus berhenti ya. Yang di video sebelumnya saya bilang harus berhenti, dan saya klarifikasi bahwasanya tidak mesti berhenti, bisa langsung, karena dia akan menyesuaikan dengan percepatan saat itu. Ini kita langsung contoh aja. Ini kita D ya, ini D posisinya, dan situ D, kita jalan ya. Seandainya ini kita masukkan ke S ya, ini masih otomatis ya, masih otomatis dia turun dan naiknya. Nah, nih kan turun dan naiknya masih otomatis, kecuali agak goyang-goyang ya, kecuali nanti teman-teman itu langsung masukkan ke tambah, karena ini diposisikan sudah S, tapi tinggal dimasukkan ke atas atau ke bawah, dia akan masuk ke percepatan saat itu. Ini contohnya, bentar ya, bentar ini saya muter terlebih dahulu sebentar ya. Jadi ini yang kayak saya bilang, S ini masih mode otomatis ya, kalau bisa dibilang sih mode transisinya dia lah gitu. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini tadi kita masuk D lagi karena kita tadi dari posisi R ya. Ini kita langsung posisikan ke mau masuk mode manual. Ini kita ke N dah, baru ketika kita masukkan ke atas, dia akan mengikuti kecepatan yang sekarang. Contohnya nih, ke atas langsung gigi 1 ya. Nah, ketika ini masuk gigi 2 nya itu ke atas juga. Nih, tambahkan lagi tuh gigi 2. Jadi ketika dia belum minta gigi 2 teman-teman masukkan, dia nggak bakal masuk. Tadi ada bunyi ya, tidit gitu ya. Ini kita turunkan ya, karena bisa masuk 2. Itu turun sendiri ya, benar-benar dia turun sendiri. Ketika masuknya baru harus kita masukkan. Nah tuh, tapi ketika turunnya dia mau turun sendiri. Nah tuh, turun sendiri ya, walaupun di mode manual gitu ya. Tapi ini mungkin untuk supaya dapat akselerasinya. Ini akan kita coba nanti di jalan besar ya. Kalau seandainya, kok jalan besar sih, jalan lebar ya, jalan umum ya. Ini kan di komplek. Oke, ini udah di jalan umum. Itu masih gigi kecepatan 1 ya. Kita coba agak kencang. Minta dia ya, dia minta 3-nya gak minta ya. Oke, kalau turunnya dia bisa turun sendiri sepertinya.
sembari kecepatannya turun, sepertinya dia akan turun sendiri. Ini kita contohkan, kita berhenti, dia turun kan, kemudian turun lagi. Tapi ketika belum waktunya minta, walaupun kita jalan nih, dia tidak akan naik. Contoh nih, kecepatan 12 kita tambah, nggak mau kan? Teman-teman ada dengar bunyi kan, trit gitu. Nah, nggak mau, kecuali kecepatannya kita tambah, baru dia mau, ya. Kemudian ketika kita balikkan ke mode D, ya, ke mode D, kemudian kita kecepatan tinggi, kita memasukkan ke manual. Kita masukkan ke manual, dia masih transisi di mode S, ya. Kemudian kalau kita tambah, dia langsung masuk gigi 4. Jadi menghindari dia sentakan, dia langsung ke gigi yang paling tinggi. Ketika mau turun, biasa kayak seperti tadi, mungkin ntar ya, kita tes turun. Dia akan turun sendiri, ya, turun sendiri. Tapi ketika naik, dia harus kita naikkan, nggak bisa naik sendiri. Nah, ya, mungkin itu dianya. Mungkin bagi teman-teman yang masih pengen tanya-tanya, ya tulis saya di kolom komentar. Nanti kita buat video terbarunya lagi jika memang ini masih kurang puas juga dengan penjelasan yang sekarang. Oke, mungkin itu ya videonya serta klarifikasi kita. Semoga dapat membantu. Jangan lupa di like dan komen jika ada pertanyaan. Kemudian yang baru singgah, jangan lupa ya mampir-mampir ya di video-video kita yang lainnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya. Semoga channel ini semakin kedepannya dapat memberikan edukasi terkait dengan kendaraan Toyota. Amin. Untuk yang sudah menonton sampai dengan akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Mungkin cukup sekian video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.